Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam atau bisa kita sebut dengan PAI. Nah, untuk di kelas 4 pada pelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini masuk ke dalam pelajaran yang kedua. Nah, untuk subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silahkan simak video pembelajaran ini sampai selesai supaya kalian bisa memahami isi materi yang Bapak sampaikan. Nah, kita bisa melihat pada gambar berikut ini. Di sini seorang guru akan menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah ada yang di langit dan ada yang di bumi. Nah, apa saja yang ada di bumi yaitu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Allah disebut Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Nah, Allah disebut Al-Khaliq sebagai yang menciptakan alam dunia dan seisinya. Kemudian yang diciptakannya atau ciptaannya itu disebut makhluk. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya yaitu melalui alam semesta. Nah, kita lihat ciptaannya bahwa Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta itu apa saja? Yang pertama yaitu makhluk mati. Makhluk mati adalah ciptaan Allah yang tidak bernyawa seperti batu, air, dan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian cara mengenal Allah yang kedua yaitu melalui Al-Quran. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang Allah. Nah, apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat tersebut, seperti kedudukan Allah, nama-nama Allah yang baik atau sifat-sifat Allah yang baik, kemudian keberadaan Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu melalui kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, dengan melihat kisah-kisah Nabi atau para Rasul terdahulu seperti Nabi Musa yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyeberangi lautan, kemudian kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah dari api yang panas, maka kita bisa mengenal Allah dari kisah-kisah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu menjelaskan nama-nama Allah yang indah. Misalnya Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah melihat semua makhluknya yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Nah, termasuk kita sebagai manusia itu tidak luput dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu Al-Adl atau Allah Maha Adil. Allah Maha Adil artinya setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Azim. Al-Azim itu artinya Allah Maha Agung. Jadi Allah lah yang memiliki kekuasaan atas segala apa yang terjadi di alam semesta. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Untuk tugasnya,
Silahkan kalian cari ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tentang nama-namanya, tentang kedudukannya, tentang keberadaannya, dan yang lainnya. Nah, mungkin itu saja tugas dari Bapak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.